Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Tristan Bastian dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 050105169. Pada kali ini saya akan melaksanakan praktikum kedua dari mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data dengan kode mata kuliah STSI 4204. Pada nomor satu kita diminta untuk membuat regresi linear sederhana ya dengan mengikuti langkah-langkahnya, dan telah disediakan juga soalnya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam RStudionya. Ya, sebelum itu kita harus mengecek direktori kerja ya, atau working directory dengan cara get bd. Di sini akan saya ubah terlebih dahulu working directory-nya agar dapat mengambil file Excel yang telah disediakan ya untuk dianalisa. Kita choose directory, masuk ke dalam folder yang ditentukan. Di sini saya masuk ke dalam folder analisis dan visualisasi data. Kita klik open saja. Ya, di sini jika kita cek lagi maka working directory-nya telah berubah sesuai yang di setting tadi. Oke. Ya, pada nomor satu juga kita diminta untuk menginstal beberapa package ya yang digunakan untuk menerapkan pada soal nanti. Dikarenakan saya telah menginstalnya, jadi saya akan langsung ngeload install package-nya ya, atau package yang telah terinstall sebelumnya. Di sini saya juga telah sediakan sintaks yang akan digunakan dalam sesi praktikum kedua ini. Ini untuk mengecek installed package-nya kita dapat menggunakan sintaks ini ya. Kita kopikan saja, langsung paste. Di sini package-package yang diminta telah berhasil terinstall ya. Di sini keterangannya bernilai true semua. Oke, habis itu kita meload library-nya atau package-nya ya. Ya, library-nya telah berhasil di load ya. Lalu kita akan mengimpor datasetnya ya, yang berupa Excel tersebut. Di sini saya juga telah sediakan sintaksnya menggunakan ini. Setelah itu kita perlu mengecek struktur datanya ya, menggunakan ini str data. Ya, di sini terbagi dari 3 kolom ya. Kolom pertama itu tipe datanya number, lalu sisanya bertipe karakter ya. Nah, kita perlu mengubah datanya menjadi, atau tipe datanya menjadi numerik ya. Dikarenakan untuk analisis regresi yang hanya bisa dijalankan itu datanya bertipe numerik. Oke, di sini saya juga sudah siapkan sintaksnya ya. Kita kopikan saja langsung. Ya, di sini dapat terlihat ketiga kolom ya telah berubah, tipe datanya menjadi numerik semua. Kita bisa Ctrl L untuk menghapusnya. Oke, di sini kita akan membuat histogram yang tertera pada soal ya. Gunakan plot histogram untuk mengecek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Oke, di sini saya juga telah siapkan sintaks untuk membuat histogramnya. Kita bisa langsung kopikan saja, lalu nanti saya akan jelaskan interpretasi dari histogram tersebut. Ya, di sini histogramnya telah tampak ya.
Dan interpretasinya, histogram ini dipakai buat melihat penyebaran data ya pada variabel kebahagiaan. Dari grafik ini terlihat kalau datanya cukup menyebar normal dan tidak terlalu condong ke satu sisi. Dapat dilihat ini ya, tertitik atau terpusat ke bagian tengah. Bisa dikatakan data cukup memenuhi asumsi normalitas ya. Oke, lanjut. Nomor yang B, diminta untuk membuat scatter plot. Jadi di sini saya juga telah siapkan sintaksnya untuk membuat scatter plot ya. Kita kontrol lagi. Sintaks untuk membuat scatter plotnya. Ya, telah terbentuk scatter plotnya. Nah, scatter plot ini dipakai untuk melihat hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan. Dari grafik terlihat titik-titik cenderung naik ya, dari kiri ke bawah, dari kiri bawah ke kanan atas, yang menandakan bahwasannya hubungan positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Jadi makin tinggi pendapatan seseorang, biasanya tingkat kebahagiaannya juga ikut naik. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kita diminta untuk membuat regresi linear sederhana ya. Oke, saya juga telah siapkan sintaks untuk membuat regresi linearnya. Bisa kita langsung kopikan saja. Di tahap ini dibuat model regresi linear ya, ada sederhana menggunakan fungsi LM ini. Variabelnya ada kebahagiaan jadi variabel terikat Y, dan juga variabel pendapatan jadi variabel bebas atau X. Hasil regresi linearnya ini dia, yang artinya kalau pendapatan naik satu satuan dan juga maka kebahagiaan diperkirakan naik sebesar 0,71239. Nilai R kuadrat sebesar 0,745 ini menunjukkan bahwa sekitar 74,52% perubahan kebahagiaan bisa dijelaskan oleh pendapatan. Sedangkan p-value-nya yang sangat kecil menunjukkan kalau pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan itu signifikan. Oke, masuk ke soal berikutnya. Kita diminta untuk menggunakan perintah plot berisikan nama variabel regresi untuk cek homosegdasititas. Oke, saya juga telah siapkan. Masuk ya. Tapi ini dipakai buat cek apakah model regresinya memenuhi asumsi homoskedasititas. Fokus utama ada di grafik residual versus fitted ini ya. Kalau titik-titik residual menyebar acak dan tidak membentuk pola tertentu, berarti model regresi aman dan tidak mengalami heterosegdasititas. Dari grafik yang muncul, titik residual terlihat cukup acak sehingga asumsi homosegdasititas dapat dikatakan terpenuhi. Oke, berikutnya bisa kita enter dulu ya. Kita kontrol L lagi. Masuk ke soal berikutnya. Kita diminta untuk memvisualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ya. Kita masuk lagi ke dalam sintaksnya. Kita kopikan terlebih dahulu. Kita pastikan di RStudio-nya.
Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Visualisasi ini dipakai untuk memperjelas ya hubungan antara pendapatan dengan kebahagiaan. Grafik menampilkan titik data, garis regresi, persamaan regresi, dan nilai R kuadrat. Karena garis regresinya naik, berarti hubungan kedua variabel bersifat positif. Jadi, makin tinggi pendapatan, makin tinggi juga tingkat kebahagiaan. Dapat kita simpulkan ya dari analisis tersebut, kalau pendapatan punya pengaruh positif dan signifikan terhadap kebahagiaan. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Atas waktu dan perhatiannya, dengan ini saya ucapkan terima kasih.